Shalom Jemaat GBI Asia Afrika Bandung, kita bersyukur pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja. Mari bersama-sama kita berdoa dengan iman kita, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sampai detik ini, penyertaan pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan Kau nyatakan bagi kami, kesembuhan, kemenangan Kau limpahkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberi kami kemenangan. Tuhan yang memberi kami kekuatan penghiburan senantiasa di situasi yang tidak memungkinkan ini. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam satu nama yang ajaib. Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, 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 wow. Yesus Kau kekuatan hidupku. Yes, amen. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku
Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Segala pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau dahsyat, Engkau luar biasa.
Kami siap terima kebenaran-Mu Tuhan, yang mengubahkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam masa seperti ini, tetapi kami diberi kesehatan, diberi damai sejahtera, diberi sukacita. Itu sudah lebih dari cukup Tuhan. Dan selebihnya kami percaya, ada bagian kami, ada bagian Tuhan. Tuhan akan tetap menuntun gereja Tuhan. Tuhan juga akan menolong bangsa Indonesia. Bahkan Tuhan, Engkau akan jadikan setiap kami keluar jadi pemenang-pemenang dalam menghadapi keadaan ini. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi baik hamba-Mu, baik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar setiap yang mendengar firman Tuhan ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati, imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali bisa menjumpai saudara walaupun dalam online seperti ini. Senang sekali dapat melayani pekerjaan Tuhan, khususnya untuk gereja Tuhan GBI Asia Afrika. Ya, sekali lagi dari tempat ini saya mau sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saya sebut dengan hormat hamba Tuhan Bapak Pendeta Willy. Terima kasih ya buat kesempatan ini. Baik, saudara, tentu kita mengerti hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akan terangkan, saudaraku, pesan apa yang kita bisa dapat dari kenaikan Yesus, saya percaya satu hal bahwa begini, saudaraku, kematian Yesus ya itu menunjukkan kemampuannya menebus manusia. Kemampuannya untuk mengambil manusia dari tekanan si jahat ya. Tapi dengan kebangkitannya, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kemenangan yang luar biasa yang sudah diambil oleh Yesus. Tapi kenaikan Yesus, nah ini agak beda, saudaraku. Ini menunjukkan atau membuktikan apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, hari ini saudara tentu buka hati saudara, pastikan saudara bersama dengan keluarga ya, ada bersama-sama saudaraku, dan ketika firman disampaikan saudara bisa tetap berdoa supaya ada sesuatu yang saudara bisa dapatkan. Nah, saudara, belum lama ini saya berkata kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya bilang begini, dunia ini selalu berubah ya. Jadi luaslah terhadap perubahan ya. Inginilah, rindukanlah sebuah perubahan, saudara-saudara, walaupun tidak mudah. Kalau saudara ada di dunia bisnis, apalagi ada di waktu-waktu seperti sekarang, bukankah hari-hari ini terjadi bahkan seolah-olah kita dipaksa ya oleh perubahan-perubahan yang ada, ya kan, saudaraku? Nah, jadi memang tidak bisa memungkiri bahwa kita ada di sekitar perubahan-perubahan itu. Ya, John Maxwell dia berkata begini, bahwa ada satu yang tidak pernah berubah, ya, yaitu perubahan itu sendiri, ya kan? Nah, itu sebabnya hari ini pastikan saudara bersedia untuk berubah. Saudara, satu kali saya ikuti satu kebaktian, saudaraku, seperti biasanya worship leader dia akan pimpin pujian, dan saudara tahu ada lagu terakhir yang kata-katanya diulang, itu biasanya kodenya begini ya, saudara ngerti ya? Umpama kalimat terakhirnya itu, ku menyembahmu, ya, atau ya kan, ku menyembahmu, dua gitu, saudara, ku menyembahmu gitu. Itu baru loh, di zaman saya dulu remaja nggak ada begini, saudara. Ya, nah, begini bisa artinya lain, saudara. Minta 3 gelas lagi. Nah, itu begini, saudara. Ya, tapi kalau hari ini beda, ini bisa dipakai buat kode worship leader. Ya, satu kali. Nah, saya lagi mau katakan bahwa tidak semua orang siap terima perubahan, saudara. Satu kali sang WL, saudaraku, dia berkata 3 kali biasa, ku menyembahmu. Cuma motongnya salah, saudara. Ku menyem 2 kali, saudara. Ku menyem. Nah, terakhirnya ini yang bikin jemaat marah. Mbahmu. Nah, itu akhirnya mereka nggak mau lagi dipimpin sama WL itu. Kenapa? Tidak siap berubah, saudara. Nah, hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang
tidak boleh berubah dan tidak pernah akan berubah. Apa itu? Firman Tuhan. Saudara mau diberkati firman Tuhan? Mari kita akan belajar sama-sama karena ini konteksnya adalah bicara tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ya, mari coba kita buka. Saya akan sampaikan ada dua hal saja ya yang berhubungan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal pertama, coba kita lihat ayatnya yang pertama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 mulai sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 mulai sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Terus Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Iya, ada kata yang menarik, disaksikan mereka. Terus Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sudah sampai 11 itu. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, murid-murid pada awalnya mempertanyakan tentang kapan kerajaan ya Israel itu akan berdiri, saudaraku. Lihat. Yang dimaksud oleh murid-murid itu, ini bicara tentang apa? Bicara tentang fisik. Berbicara tentang kerajaan yang dimaksud adalah bicara tentang kepemerintahan. Sementara, semua kita tahu kan bahwa Yesus datang itu membawa kerajaan Allah secara apa? Secara rohani. Nah, ini banyak miss di kalangan para teolog, saudaraku. Nah, saya tidak mau memperuncing itu, tetapi kalau saya mempercayai, saudaraku, memang kerajaan rohani yang sedang ditawarkan oleh Yesus. Karena begini loh, esensi manusia itu adanya di dalam. Nah, kalau rohani seseorang itu benar, saudaraku, diperintah oleh kerajaan Allah, maka dia akan sanggup membawa kerajaan Allah di muka bumi. Jadi kerajaan Allah yang ditawarkan sebetulnya secara rohani, ya. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, awalnya murid-murid bertanya tentang kerajaan Allah, ya, kepemerintah secara sistem kepemerintahan duniawi atau fisik, saudaraku. Tapi Yesus abaikan. Yesus bilang apa? Di ayat yang ke-8 tuh, dia bilang apa? Tetapi, betul? Kamu akan menerima kuasa. Nah, stop. Jadi seolah-olah Yesus nggak urusan gitu. Bukan topik itu, Lucy. Gue udah mau pergi juga gitu kalau pakai bahasa Jakarta. Saya udah mau pergi juga. Kamu masih ngurusnya yang fisik aja. Yang fisik, yang daging aja. Betul nggak? Berapa banyak gereja hari ini urusannya daging? Urusannya fisik, saudaraku, ya kan? Nah, padahal yang Yesus maksudkan apa? Saudaraku, nih. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus. Roh turun ke Kudus. atas kamu. Nah, ini seringkali kita nggak nyambung ikut Tuhan, makanya nggak dewasa. Makanya ya, saudaraku, nggak bertumbuh terus. Karena apa? Selalu kontradiksi dengan apa yang ada di pikiran Yesus. Sementara Yesus bicara rohani, kita bicara daging. Yesus bicara rohani, kita bicara jasmani. Ya nggak nyambung, saudara. Nah, hari ini kita belajar langsung Yesus begini loh. Topiknya Roh Kudus. Ya, topik nanti kita akan belajar. Saudara akan bisa lihat benang merahnya. Nah, yang menarik, saudaraku, akhirnya setelah Yesus bilang ayat 6, kemudian Yesus naik. Di apa tadi? Disaksikan. Betul? Dalam pembacaan tadi. Disaksikan. Saudara bisa berkata di rumah saudara, kata disaksikan. Artinya apa, saudaraku? Bukan dongeng. Ada saksi, saudara. Saya mendengar beberapa kali ada kesaksian hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saya nggak usah sebut nama. Ya, mereka naik turun sorga, saudaraku ya. Naik turun sorga, ya nggak apa-apa sih, cuma ngomong ya apa susahnya. Saya juga bisa ngomong, saudaraku. Ya, 3 minggu lalu saya retreat di sorga. Bisa, saudaraku, saya mau ngomong begitu. Oh, cuma ngomong, siapa yang urusan juga ya. Tapi masalahnya gini loh, waktu mereka naik ke sorga, waktu mereka berkata mereka naik ke sorga, ada saksi kagak? Itu yang jadi masalah. Nah, Yesus, dia naik ke sorga, ada saksi. Ya, saudara, jadi hati-hati, saudara. Saya bangga.
Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini, saudara? Wow, ini saya cuma mau sampaikan dua hal saja. Yang pertama, saudaraku, bicara tentang kenaikan Yesus, itu bicara tentang begini. Sorga adalah sebuah kepastian. Saya ulang, bicara tentang Yesus naik ke sorga, itu bicara tentang apa? Cerita tentang sorga adalah real, kepastian, bukan dongeng. Amin? Nggak tahu, saudara rasanya gimana waktu dengar perkataan ini? Jadi sejahtera nggak? Bahwa ikut Yesus tuh nggak dibawa kemana-mana, sorga. Karena dia mau naik ke sorga, saudaraku. Ya, dia bukan kemana, naik ke sorga. Wow, puji Tuhan. Yuk coba kita lihat. Saya tahu banyak yang ragu. Coba lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah lihat di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, ada saksi loh ya. Jadi saudara jangan pergi sendiri kalau nggak ada saksi ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, Ya. percayalah juga kepadaku. Suruh percaya. Terus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Woi. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya kalau memang nggak ada sorga ya Yesus nggak ngomong, nggak ada sorga, itu cerita bohong. Tapi enggak, kalau memang ada ya dia ngomong. Terus? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti kan untuk sediakan tempat bagimu. Sudah, ayat yang ketiga itu. Ya, terus. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Nah, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. puji Tuhan. Gimana? Lega hati saudara? Senang? Sukacita? Amin? Iya kan? Ternyata ikut Yesus itu udah benar. Kenapa? Yang punya sorga. Dari sorga turun ke dunia, pulangnya ke sorga. Gitu saudaraku. Ya, dan luar biasa sekali. Nah, saya percaya satu hal. Orang yang percaya kepada Yesus ketika dia tutup mata terakhir di muka bumi ini, dia langsung buka mata pertama di sorga. Amin. Dia nggak pergi dulu ke Tebet, dia nggak pergi dulu ke Pasar Baru, dia nggak mencelok dulu ke satu pohon ke pohon lain. Itu nggak ada cerita begitu, saudara. Langsung. Kenapa? Karena Yesus sudah duluan ke sana. Dan apa? Sediakan tempat. Bukankah ini penghiburan? Bukankah ini sukacita? Itu sebabnya Yesus naik. Ini berita pertamanya. Oke? Ini keuntungan pertamanya, kebenaran yang luar biasa ya. Jadi gimana? Saya berharap saudara merasakan sukacita di hati saudara ya. Walaupun saat ini kita sedang dilanda pandemik ini, tapi kita ngerti akhir hidup kita tuh kemana gitu ya. Nah saudara, coba kita lihat sekarang kita masuk yang kedua, saudaraku. Ya, apa keuntungan daripada kenaikan Yesus? Memang tidak banyak orang menyadari hal ini. Kalau saudara ngerti ini, memang perpisahan itu berat. Karena mesti berpisah kan, Yesus naik kan. Oh, dadah gitu, saudara, berat. Murid-muridnya aja melongo gitu, saudara. Ya, sampai ada 2 orang tuh yang berpakaian putih itu, nggak dibilang malaikat sih, tapi begitu, lu jangan delongop itu kalau orang sana bilang. Udah sana. Nah, udah ke sana itu untuk apa? Nah, ini penting. Kita lihat yang kedua. Coba kalau saudara lihat dulu. Ya, tadi dikatakan di ayat 8 apa tuh? Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kenaikan Yesus ke sorga bukan hanya apa yang pertama tadi, menyediakan tempat, bahwa sorga itu ada, amin. Saudaraku lihat muka saya bersinar-sinar, ya kan? Tapi yang kedua, ini nggak kalah pentingnya. Kalau tadi buat nanti loh, ya kan? Atau mau cepat-cepat pulang sekarang, ya udah ada tempatnya. Tapi yang buat nanti itu, yang buat sekarang, nah ini PR-nya. Apa? Roh Kudus turun untuk memberikan apa tadi? Kuasa. Coba diulang lagi ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kapan itu? Waktu Yesus naik. Mereka mesti tunggu dulu 10 hari di loteng Yerusalem. Baru Roh Kudus dicurahkan, lalu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, terus dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Stop sampai situ dulu. Ini problemnya. Ini tekanan saya. Jadi memang Yesus naik untuk sediakan tempat, tapi yang kedua supaya Roh Kudus turun. Siapakah Roh Kudus itu? Pribadi. Yang ketiga, yang sama dengan pribadi yang sebelumnya, yang diutus Bapa untuk tinggal di dalam kita. Kalau saudara ngerti apa yang saya katakan, harusnya saudara bilang,
Amin. Kenapa? Ini bedanya ya. Tuhan di perjanjian lama itu Tuhannya ada di atas. Betul? Ya kan? Tapi Tuhan di zamannya Yesus, saudaraku, itu Immanuel. Betul? Allah beserta kita. Tapi Tuhan perjanjian baru apa? Which is Christ in you. Roh Kudus di dalam kita. Waduh, jadi saudara tuh nggak pernah sebenarnya sendirian, nggak pernah. Itu cuma perasaan saudara. Dan katakan sama perasaanmu selamat tinggal, karena perasaan itu nggak akan bertahan lama lagi. Setelah saudara tahu kebenaran ini, bahwa sesepi-sepinya kehidupan ini, atau sendiri-sendirinya keadaan atau keberadaan saudara, saudara tetap bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidupku dan ada dalam hidup saudara. Nah, apa tugasnya? Ternyata Roh Kudus itu dia bilang apa? Dia turun untuk kamu akan menerima apa? Kuasa. Bahasa lain dari kuasa itu energi, energematon. Saudaraku, ya, kapan itu? Makanya nanti kalau saudara lihat, murid-murid Yesus semuanya berubah. Kapan? Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Nanti kita akan belajar dari satu murid Yesus. Tapi yang menarik sini, saudaraku, Roh Kudus turun itu dia memberikan kuasa. Nah, saya mau tanya boleh? Ada beda nggak waktu saudara sebelum ada Roh Kudus dan sesudah ada Roh Kudus? Ada beda nggak? Karena kuasa di sini, saudara harus tahu kuasa di sini untuk apa. Coba sekali lagi supaya saudara mengerti. Untuk apa kuasa itu? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, menjadi saksi. Kuasa bukan untuk apa namanya, saudaraku? Bukan untuk bisnis, bukan. Tuhan akan memberikan kuasa dan memberikan hikmat untuk menjalankan bisnis saudara. Tapi utamanya ternyata ada hubungannya dengan apa? Saksi. Hubungannya dengan apa? Misinya Yesus. Nanti saya akan lari ke sana, tapi sebelumnya coba kita lihat dulu ya. Seperti apa sih Roh Kudus yang ditaruh, yang dilepaskan untuk gereja Tuhan itu sebetulnya untuk apa? 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ya. Coba. Ini saya lampaui ayat-ayat yang begitu banyak ya. Untuk apa Roh Kudus turun ya? Silakan. 1 Yohanes pasal keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-6. Ya, silakan. Kamu berasal dari Allah, Ya. anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Wih, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Terus? Sebab roh yang ada di dalam kamu. Perhatikan. Sebab roh kapan diterima? Kapan diterima? Ayo. Waktu Yesus naik. Jadi ban-ban kamsia sama Yesus. Karena Yesus tuh, gue pergi, gue naik. Sedih nggak? Sedih, namanya berpisah, ditinggalkan. Kalau ditinggal sama orang yang nyebelin sih, seneng ya kan. Nggak, dari dulu aja lo pergi. Gitu. Tapi kalau ini ditinggalkan oleh Yesus, saudaraku, aduh, berat apalagi buat murid-muridnya. Bukan perkara yang mudah, saudaraku. Perpisahan ini, tapi lagi-lagi. Nanti kita kalau ada waktunya kita akan lihat. Jadi sekali lagi, ternyata ulang coba apa? Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Wow, perhatikan. Mengalahkan nabi palsu, nanti kita masuk ke situ ya. Terus? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam Nah, ini. kita ngerti yang dimaksud siapa yang di dalam kamu? Roh Kudus. Untuk apa? Untuk apa? Mengalahkan nabi palsu. Boleh nggak saya mau katakan kepada saudara, salah satu saudaraku, tugas daripada Yesus naik dan kemudian Roh Kudus diberikan, ini untuk apa, saudaraku? Untuk mengalahkan kepalsuan. Nabi palsu, saudaraku, tapi jangan berhenti di sana. Coba kita lihat lagi. Coba terus. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Kepalsuan itu selalu hubungannya dengan keduniawian. Halo, bisa mengerti maksud saya? Kepalsuan itu selalu berhubungan dengan kedagingan, keduniawian. Makanya kalau engkau senang sama yang dunia ini, Anda terjebak kepada cinta palsu. Anda terjebak kepada kebenaran yang palsu. Ya, Anda terjebak kepada kehidupan yang palsu. Karena ingat, Roh Kudus, jadi harusnya gini, waktu Roh Kudus ada di dalam kita, dan waktu kita terjebak dengan kepalsuan, Roh Kudus akan ingetin gini. Kamu bener tak? Kayaknya salah loh. Itu palsu loh. Kok kamu senang sama yang palsu sih? Gitu, saudaraku. Tapi kalau saudara yang palsu saudara senang, itu saya khawatir. Pekerjaan Roh Kudus lagi dihambat sama saudara. Terus, coba lihat. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah.
Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Iya. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Iya. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, ternyata bukan cuma ada nabi palsu, ada Kristen palsu. Kristen palsu siapa? Orang-orang yang nggak bisa terima kebenaran. Nggak bisa. Begitu kebenaran disampaikan, kupingnya tuh fales gitu loh. Kayaknya aduh merah dan nggak bisa terima. Palsu itu. Bukan saya yang ngomong ya. Kecuali saudara nggak setuju sama Alkitab ini. Sudah dibilang. Nah, Roh Kudus ditaruh untuk apa? Untuk memberikan kepekaan tersendiri kepada kita, yang akhirnya kita akan ngomong gini loh. Oh iya, ini palsu. Nabi palsu aja dikalahin. Kepalsuan-kepalsuan yang lain juga Roh Kudus akan bekerja untuk memberitahu, ini palsu. Ini cinta palsu. Ini pelayanan palsu. Ini kebenaran palsu. Dia akan tahu itu. Makanya untung nggak Yesus naik? Untung. Roh Kudus turun. Untuk apa? Untuk membasmi akal-akalan manusia. Untuk apa Roh Kudus turun? Oh, saudaraku, untuk begini loh, memporak-porandakan, melakukan yang namanya konfrontasi kepada ketidakbenaran. Kalau hari ini, saudara, saat saya berkhotbah ini, menyampaikan ini, saudara merasa gelisah, jangan-jangan itu Roh Kudus yang lagi bicara sama saudara. Dan Roh Kudus lagi ingatkan, hati-hati kowe, jangan sampai kena yang palsu. Jangan sampai terjebak sama kenikmatan palsu. Hari-hari ini berapa banyak, maaf saudaraku, dengan kejadian pandemik ini sebetulnya gereja lagi dimurnikan. Dari apa? Dari kepalsuan. Dari kepalsuan. Saudara bisa merasakan itu? Seharusnya iya, karena Roh Kudus yang sama yang ada di dalam diri saya dan diri saudara. Yang dia berkata apa? Dia mengalahkan nabi palsu. Oh, puji Tuhan. Coba lebih dalam lagi ya. Kita akan lihat. Nah, saudara, jadi kita mengerti yang pertama, sorga itu real, sorga itu ada. Yang kedua apa? Saudaraku, supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus turun untuk apa? Nah ini, memberikan kuasa, memberi energi. Nah, tapi saudaraku, setelah kita tahu membedakan yang tadi, ya, saudara setuju nggak bahwa kita ini punya kuasa? Saudara setuju? Amin. Ya, saudara yang di rumah bilang colek sama yang sebelah-sebelahnya, mungkin pasanganmu di situ ya. Kamu setuju nggak kamu punya kuasa? Ya. Saudara percaya nggak ada kuasa palsu loh? Saya harus sampaikan ini, walaupun agak berat. Saudara, saya pernah melayani satu kali. Dan waktu itu pengkhotbah pertama itu bukan saya. Saya nggak usah sebut di mana. Pengkhotbah pertama ada satu hamba Tuhan. Saya juga datang pada waktu itu sesuai jadwal saya. Yang saya dengar, ini pelayanannya hebat. Saudara, ada banyak orang, saudaraku, didoakan rebah. Dan kita semua ngerti kan, semua orang senang sekali dengan yang namanya rebah. Iya kan saudara? Sebenarnya yang penting tuh rebahnya apa berubahnya? Tapi kan enggak, buat saudara kan rebahnya. Mau berubah apa enggak itu terserah, ya kan? Yang penting rebah. Kalau udah rebah, gimana tadi lu? Merinding. Wah, afdol. Yang lain ngomong, wah jebol. Gitu maksudnya. Nah maksudnya rebah gitu saudara ya. Nah saudara satu kali tanpa saya sengaja, tiba-tiba si hamba Tuhan itu dia harus pindah ke pelayanan yang lain. Saya sudah ada di lokasi, saya sudah ada di ruang atas, saudaraku. Ya, waktu itu retreatnya di atas. Lalu kemudian, tolong, Alkitabnya Bapak Pendeta itu ketinggalan. Nah, saya spontan karena saya dengar, jadi saya bantu ambil. Begitu saya bantu ambil, saudara tahu, itu Alkitab ada di hardcover gitu, ya. Dan kemudian ada satu benda terjatuh di sana. Saya kaget. Saudara tahu apa? Keris kecil. Tanpa menghakimi. Saya nggak bilang gitu. Tapi ternyata ya, pendeta juga harus melengkapi diri dalam pelayanan dengan ilmu hipnotis. Jangan bilang nggak ada di Alkitab. Di Alkitab ada. Ya, karena ini bukan Bible study, di Alkitab ada bahwa pekerjaan iblis juga, ingat, di mana ada pekerjaan Tuhan ada pekerjaan iblis. Itu terjadi, saudara. Ya, satu hamba Tuhan dalam satu retreat juga ngobrol sama saya. Dia meneguhkan bahwa ternyata banyak ada hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi diri dengan itu. Itu yang diginiin, ternyata, lihat saya, begitu. Hati-hati, saudara. Ya, itu ternyata semuanya itu permainan-permainan hipnotis, ya.
Ya. Karena saya percaya begini, ada nggak roh Tuhan bisa begini? Oh percaya, saya pernah alami. Dan saya pernah ngajar khusus dengan topik itu, saudara. Di anak-anak muda saya bilang begini, nanti saya akan tumpang tangan kalian semua. Dan kalau Roh Kudus tidak gerakan saudara jatuh, jangan jatuh. Kenapa? Tidak disediakan catcher di belakang. Saudara tahu, 2 orang benjol kepalanya. Saya yakin gini, kalau Roh Kudus yang melawat saudara, nggak ada tuh pegel-pegel badan, terus dipijet, terus cari tukang pijet, gara-gara pekerjaan Roh Kudus, udah pegel semua. Nggak ada begitu, saudara. Pekerjaan Roh Kudus tuh teratur, damai sejahtera, ada sukacita. Itu loh, saudara. Jadi yang saya maksudkan, kenapa saya mau sampaikan ini? Akal-akalan kepalsuan. Dan ternyata banyak orang terjebak dengan kepalsuan, menyukai kepalsuan. Memang yang palsu kadang-kala tuh, saudara, ya. Yang KW-KW itu palsu kan, saudaraku? Ya, kadang-kadang lebih lebay gitu, saudaraku. Lebih lebay daripada yang asli. Nah, kalau sudah ngerti apa yang saya maksud, saya tidak mendiskreditkan, tapi saya hanya mengungkap fakta bahwa hati-hati, saudaraku, hati-hati dengan kepalsuan. Nabi palsu aja ada. Terus saudara nggak percaya ada hamba Tuhan palsu, ada mujizat palsu, ada, saudaraku. Ya, hati-hati, saudaraku. Ya, saya percaya gini. Kalau saudara ada Roh Kudus, halo, saudara percaya? Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara nggak bisa disantet. Kalau percaya, ya kan? Ya, saya ketemu dengan satu hamba Tuhan, dia bilang, Pak, saya ini pelayanan di daerah yang ilmu hitamnya banyak sekali. Dan dukun-dukun di sana itu, saya nggak sebut ya, kotanya di mana. Dia bilang begini, mereka itu dapat order, ya. Dan biasanya kalau mereka mau melepaskan ilmunya, itu nanti itu apa, ilmu hitam itu, saudaraku, akan keluar dalam bentuk bola. Bola yang ada apinya. Bisa dilihat loh. Beberapa orang bisa lihat, ada bola api jalan di atas. Ada bola api gelinding di bawah, saudara. Bolanya itu macam-macam. Ada bola sebesar bola kaki, ada sebesar bola tenis, ada sebesar bola bekel. Kayak bakso aja, saudara, ya. Nah, itu ada apinya, saudara. Loh, kok bisa jalan? Nah, ketika bola itu, saudaraku, masuk ke satu rumah, saudara tinggal tunggu berapa hari kemudian, nanti si orang yang dituju perutnya bengkak. Kemudian keluar paku. Kemudian keluar binatang dari situ, saudara. Itu terjadi. Saudara, apa yang saya sampaikan ini hitam di atas putih. Hamba Tuhan ini bilang begini sama saya, karena kita sharing, saudara. Dia bilang begini, cuma kalau orderannya diberikan kepada orang Kristen, katanya, untuk diserang, dia bilang ini, waduh, kalau Nasrani nggak bisa, katanya. Loh, kenapa nggak bisa? Ya, saya nggak tahu. Kalau saya paksa, nanti balik ke saya, nanti saya mati malahan. Dia bilang gitu. Nasrani nggak bisa. Nah, saya percaya nggak bisa, kenapa? Ada Roh Kudus. Bukan kekuatan saudara. Oh, saya fitness. Oh, bukan. Saudara latihan pernapasan. Bukan, saudaraku. Tapi kenapa? Roh Kudus. Saudaraku. Saudara percaya itu? Dan yang kedua dong, mau tahu apa? Nah, ini dia bilang, ini dukun yang bilang, nggak bisa, Pak. Karena apa? Mereka makan babi. Nah, ini, saudara, ya. Oh, luar biasa ya, saudara, ya. Makanya lihat orang-orang di antara mereka, di kampung mereka yang saling santet menyantet, saudara mau tahu nggak? Mereka kadang-kala taruh gerahamnya babi di depan pintu mereka, supaya apa? Mental. Nah, kita kok cuma geraham? Kita ususnya dimakan, kepalanya dimakan, kupingnya enak, saudaraku. Semuanya dimakan, ya nggak bisa, saudaraku. Tapi saudara ngerti, yang utamanya apa? Roh Kudus. Ada sukacita? Amin. Saudaraku, lihat ya. Jadi sekali lagi, saudaraku, Roh Kudus itu diberikan untuk apa? Untuk supaya kita menang menghadapi akal-akalan manusia dan kepalsuannya. Mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Saudaraku. Yuk kita ini, kita masih punya waktu. Yohanes 16 ayat 7 dah. Coba lihat, Yohanes 16 ayat 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Ya. adalah lebih berguna bagi kamu. Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi. jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Iya. aku akan mengutus dia kepadamu. Untuk apa? Menghibur. Salah satu pekerjaan Roh Kudus tadi apa? Menolong kita menang dari akal-akalan manusia. Yang kedua apa? Menghibur. Kenapa menghibur? Halo, jemaat Tuhan, dengar.
Udah jelas, gak usah tanya kenapa ya dunia susah. Loh, Roh Kudus turun untuk menghibur karena apa? Dunia susah. Makanya masih mau cari kesenangan yang di luar Roh Kudus? Palsu. Ya bisa sih, palsu. Itu sebabnya mari ya bilang Roh Kudus. Jangan bilang lagi Roh Kudus masuk dalam hidupku. Sudah Kristen kan? Roh Kudusnya sudah ada. Tinggal bilang ini, Roh Kudus bekerja dalamku. Makanya ada lagunya, bekerjalah dalamku. Betul? Lebih dalamku. Ya kan? Terusannya saya lupa. Nah pokoknya saudara ingat lah ya. Jadi bekerja di dalam kita, Roh Kudus akan memberikan yang namanya penghiburan. Nah, yuk kita kembali. Tadi masih ingat bahwa kuasa Roh Kudus diberikan untuk supaya kuasa turun. Nah, kuasa itu untuk apa? Nah, ternyata kuasa itu untuk menyelesaikan misinya Yesus. Saya ulang. Kuasa itu diberikan untuk apa? Menyelesaikan misinya Yesus. Coba deh, misinya Yesus apa? Kan kalau kita tadi baca Kisah Rasul pasal 1. Coba, itu kan ayat 8 tadi. Coba diulang lagi ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, yuk. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Menjadi di Yerusalem, saksi, ya. dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa itu namanya? Misi. Misinya siapa? Misinya Yesus. Karena untuk itulah Yesus turun. Nah, kalau saudara mau lebih tahu apa sih sebenarnya misinya Yesus itu? Coba saudara lihat mundur dulu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kalau saudara lihat ayat 3 apa? Silakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, Ya. dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa? 40 hari diulang-ulang, bosan nggak? Ayo kalau saya khotbah ini terus 5 session 1 hari, wah langsung pendeta nggak punya bahan baru, kan gitu saudara. Tapi ini 40 hari loh, diulang-ulang. Berarti apa? Penting. Dan apa topiknya? Kingdom of God. Apa topiknya? Kerajaan Allah. Nah, jadi berkaitan tadi dengan ayat 8, ya, kuasa itu diberikan, ya, bukan untuk kepentingan kita loh. Kita ini Roh Kudus bawa roh untuk kepentingan kita. Malah buat ribut sama pasangan, ya. Jadi ribut sama pasangan ditengking, pakai bahasa roh, saudara. Salah. Nah, itu untuk apa? Menyelesaikan misi. Misinya apa? Kingdom of God. Artinya apa? Tuhan mau gereja menyadari bahwa saya dan saudara setelah Roh Kudus diberikan, ya, kita menjadi agen daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi ini lagi pandemik. Loh, justru disinilah saya dorong saudara, berfungsilah. Kenapa? Tidak ada tugas dan kemampuan yang diberikan sebegitu besar dari Tuhan sendiri kepada dunia ini selain kepada gereja Tuhan. Apa itu? Roh Kudus. Untuk apa? Membawa misi kerajaan Allah. Menjadikan apa? Seluruh bumi diperintah oleh kerajaan Allah. Wah, coba kita lihat ya. Jadi kalau saudara perhatikan, nah, jadi kerajaan Allah, Roh Kudus itu ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat, saya akan ajak saudara lihat ya, kalau Roh Kudus, tapi Pak saya lemah Pak, saya nggak mampu loh Pak. Iya, karena kita ini daging yang nggak mampu. Kita jadi mampu karena apa tadi? Kuasa. Karena apa? Karena Roh Kudus diberikan. Makanya bisa tahu akal-akalan manusia. Kita kalau kita dibikin susah, kita nggak knock out, kita nggak terkapar, tapi apa? Kita terhibur karena Roh Kudus. Waduh, kalau saudara ngerti ini, saudaraku ya, udahlah, saudaraku, jangan balas kejahatan sama kejahatan, saudara. Coba kita lihat sekarang. Saya langsung aja kita lihat satu contoh Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38 sampai 41. Silakan.
Kisah Rasul 2, 38-41. Demikian firman Tuhan. Mhm. Jawab Petrus kepada mereka, Ya. bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ini tentu Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, karena Kisah Rasul loh ya. Petrus yang dulu kan tukang ngelawan. Nah ini Petrus yang sudah penuh Roh Kudus, beda. Terus dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. saudara bisa bilang amin. Lihat siapa Petrus. Bukankah ini pengkhianat? Saudara, tapi lihat hari ini dia tampil beda. Kapan? Ketika Roh Kudus turun atas hidupnya. Lihat, dia jadi pemberani. Berani untuk apa? Berani untuk menyampaikan kebenaran. Saudara, ciri orang punya Roh Kudus tuh nggak bisa ngomong bohong. Dia sampaikan kebenaran. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Berita tentang Yesus adalah Tuhan. Itu disampaikan. Saudara, saya mau tanya, berapa lama jadi Kristen? Berani ngomong begitu? Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Wow, saudara. Kalau saudara lihat lagi, satu kali dia ngomong. Berapa yang bertobat tadi? 3.000. Itu bedanya Petrus sama pendeta sekarang. Pendeta sekarang khotbah 3.000, satu juga nggak ada, saudaraku, yang bertobat. Nah, kenapa, saudaraku? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Nah, hari ini pastikan, saya lagi bicara tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus, karena Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Ini yang disebut lebih berguna. Ya, bukan untuk kepentingan kita, bukan, saudaraku. Keberadaan saudara di muka bumi ini, saya setuju sama Rick Warren. Life is not about you, but about God, tentang Tuhan. Coba lanjutnya berikut ini. Lihat, saudara dengar saja dulu ceritanya, pembacaannya, terus apa yang ada di pikiran saudara? Silakan. Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 40. Firman Tuhan, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan. Saya lagi bicara Roh Kudus kan? Ya, terus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Wih, saudara, lihat. Aduh, saudaraku. Filipus ini bukan Filipus murid Yesus, bukan Filipus rasul, tapi Filipus, saudaraku, seorang diaken. Lihat, cuma seorang diaken loh, saudara. Hari ini ada yang merasa, saya mah cuma jemaat biasa. Bukan itu isunya. Ada Roh Kudus nggak? Saudara, percuma diaken, murid, tapi mirut kehidupannya, percuma juga, saudaraku. Nah, yang penting membiarkan Roh Kudus bekerja nggak? Ini Filipus, ini seorang diaken, bukan Filipus muridnya Yesus. Dan kemudian apa yang dilakukan, saudaraku? Dia ketemu sama penguasa dari Ethiopia yang disebut dengan sida-sida. Itu orang top itu, dan macam-macam, saudaraku. Nah, apa yang terjadi? Ngobrol. Dia sampaikan apa? Nah, ini kita tuh kalau ngobrol apa sih? Ini Filipus tuh kalau ngobrol yang disampaikan apa? Firman. Saudaraku, sekarang ini medsos saudara itu mewakili kehidupan saudara. Di medsos saudara yang terbanyak apa? Isinya. Ada firman nggak di sana? Di ke komunitas saudara, komunitasmu dibaptis nggak dengan pengaruh saudara yang punya Roh Kudus itu? Ini sida-sida ini dipengaruhi oleh
kata-kata yang disampaikan Filipus. Aduh, medsos sekarang isinya, wih saudaraku ya. Harus, masa iya nggak ada rohani-rohaninya saudaraku. Nanti kalau udah bilang gini, oh rohani mah nggak usah ditunjukin. Ya udah, terus kamu tunjukin apa? Karena orang melihat sesuatu yang kelihatan, saudaraku, ya kan? Nah, saudara mesti ngerti, saudaraku. Jadi, Filipus ini, dia ngobrol firman. Langsung sida-sida bilang, oh kalau gitu nggak ada yang bisa cegah kita untuk dibaptis dong. Langsung dibaptis, saudaraku. Nah, yang luar biasa, baru selesai pelayanan itu, terus kemudian apa yang terjadi? Roh Tuhan apa? Turun, dan kemudian apa? Filipus tiba-tiba waktu sida-sida ini mau lihat, pang! Udah nggak ada, saudara. Saya nggak tahu terjemahannya apa. Saudara mau menafsir apa? Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja di luar batas pikiran kita. Itu aja. Asal saudara apa? Menjalani misi Tuhan. Jadi kapan sih terjadi mujizat? Waktu melakukan misi Tuhan. Saudara ini dalam hidup ini melakukan misinya siapa? Di era pandemik ini, jalankan misi Tuhan. Makanya saya bilang sama jemaat SCC di tempat kami saudara, jangan sampai tidak pemuritan. Saya berdoa GBI Asia Afrika jadi murid. Misi Tuhan harus terus dijalankan. Dengan keadaan ini, pandemik ini, bukan berarti misinya berhenti loh, justru membuktikan ada Roh Kudus, enggak, saudaraku. Karena harus jalan terus, nggak bisa terus kita, ya betul, saudaraku, social distancing, kita PSBB, kita melakukan. Kami juga di sini menjaga jarak, saudaraku. Kami menggunakan masker, kecuali pas hari khotbah ini, enggak, saudaraku. Ya, tapi bukan berarti kami terbelenggu, bukan berarti misi Tuhan selesai, enggak dong, saudara. Ya, karena apa? Percaya nggak Roh Kudus yang ditaruh tadi bisa membuat kita menang sama akal-akalan manusia. 2, memberikan penghiburan. 3 apa? Roh Kudus sanggup melakukan sesuatu di luar cara berpikir kita, di luar akal kita. Itu hebatnya Roh Kudus. Senang bisa menyampaikan kebenaran ini, dan saya cuma mau sampaikan kepada saudara, ya, ladang sudah menguning, siap dituai. Saudaraku, siapa orangnya? Bilang kanan kirimu, engkau orangnya. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri. Senang bisa melayani saudara. Ya, maju terus ya GBI Asia Afrika. Salam hormat saya Bapak Pendeta Willy dan Ibu. Aduh, senang sekali. Terus tetap bersatu dan tetap menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalam diri saudara yang Tuhan sudah taruh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan, saudaraku. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala kemuliaannya bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Percaya dengan iman apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan mau alirkan kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mewakili gembala sidang yang ada, kita semua tetap dalam perlindungan Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dalam segala keadaan, bahkan jadi berkat di segala musim kehidupan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, misi Tuhan diselesaikan, Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.